gimana nih kalau seandainya kita nggak sengaja minum obat yang sudah kadaluarsa? Kan kalau makanan ya, aku sering dengar kayak makanan misalnya kalau masih 3 bulan setelah kadaluarsa nggak apa-apa. Nah tadi dokter Vito ada yang belum kejawab tadi apa tuh, kalau obat gimana? Kalau nggak sengaja keminum, udah gitu ternyata oh ini masih 6 bulan lagi kok nggak apa-apa nih. Maksudnya masih 6 bulan lalu ya, maksudnya jadi mesti kalau gitu oke lah. Itu fakta atau mitos? Kalau itu sebenarnya nggak apa-apa. Mitos. Oh, jadi nggak ada batas kayak misalnya masih 6 bulan lah gitu nggak? Belum, ya? nggak ada. Jadi memang sampai saat ini tidak ada batasan yang pasti yang dikatakan bahwa oh kalau 6 bulan masih oke untuk komposisinya, untuk efektivitasnya, untuk kemungkinan keracunannya. Jadi sampai saat ini alangkah baiknya menggunakan obat sesuai dengan tanggal expired date yang memang tertera di kemasan. Oh gitu. Nah kalau misalnya besoknya dok? Tanggal besoknya kadaluarsa. Ini kok pakai nawar sih? Nggak bisa ya? Oh berarti nggak boleh ya? Oh. Pokoknya tetap kalau udah dekat nggak boleh. Nah dokter, tapi kalau misalnya nggak sengaja nih kita keminum obat-obat kadaluarsa, nah ini gimana sih dok efek yang terjadi biasanya? Nah kalau seandainya nih kita sesak napas, pusing, mual, dan diare, apakah itu bisa terjadi dok? Biasanya itu katanya tanda-tanda kalau kita terminum obat yang kadaluarsa. Ini fakta atau mitos? Gejala-gejala seperti yang tadi Intan sebutkan betul bisa terjadi, mulai dari sakit kepala, mual, muntah, sampai gejala gangguan saluran cerna. Makanya tadi sempat disebutkan apabila muncul gejala gangguan saluran cerna misalnya diare, kan dikhawatirkan kalau hal tersebut berlangsung berkepanjangan jadinya dehidrasi. Makanya disarankan pasien tersebut mengkonsumsi cairan. Cairan bisa air putih dok, salah satunya, tapi bisa juga air yang lain seperti susu atau tadi air kelapa, tapi tetap disarankan adalah air putih atau air-air yang mengandung elektrolit apabila timbul keluhan diare. Dan kalau timbul keluhan lain seperti sakit kepala, mual, dan muntah, segera bawa ke fasilitas kesehatan. Jadi bisa dipantau apabila terjadi perburukan gejala akibat tidak sengaja mengkonsumsi obat-obat yang sudah kadaluarsa. Agak bingung juga sih kalau misalkan orang sakit kepala, minum obat sakit kepala yang kadaluarsa. Sakit kepalanya nambah atau enggak tuh? Iya itu dia dokter, itu pusing berarti, ya? Berarti memang harus langsung ke fasilitas kesehatan ya kalau menemukan gejala-gejala itu. Ya kalau dengan harapannya dengan minum air, maksudnya mudah-mudahan bisa terflush keluar gitu cairannya itu dengan obat-obatnya kalau bisa gitu demikian. Jadi konsentrasinya pun berkurang kalau masih bisa ya. Nah, kalau misalkan ada orang yang misalnya gini bilang, oh kalau gitu kalau nggak sengaja minum cepet muntahin. Nah itu gimana tuh? Cepet muntahin bisa saja, tapi kan akan membuat si pasien tambah menderita ya dok. Dia saja udah panik nih minum obat kadaluarsa, memuntahkan sesuatu dan itu dipaksakan akan menimbulkan iritasi pada kerongkongan. Jadi nanti bingung nih, ini pasien sakitnya mualnya karena keracunan ini atau karena iritasi. Jadi alangkah baiknya kalau memang perlu dimuntahkan, itu di fasilitas kesehatan ada fasilitas untuk mengeluarkan obat-obatan yang memang seharusnya tidak dikonsumsi, misalnya obat kadaluarsa dari lambung atau dari saluran cerna, tapi dengan intervensi atau metode khusus yang harus dilakukan oleh dokter, bukan dipaksa dimuntahkan dok. Baik, jadi jangan sampai gitu ya, karena ada juga namanya gastrik lavas ya, tadi kita cuci lambungnya namanya ya. Oke, istilahnya nah, gastrik lavas atau mencuci lambung, betul. Oke, nah dokter kalau untuk obat-obatan ya kan ada obat-obatan bermacam-macam ya, ada yang tablet, ada yang cair. Nah ini untuk perbedaannya ada nggak sih dok kalau kita lihat expirednya itu, kalau obat-obat tablet itu biasanya ada di sini kan nih. Nah di sini udah ada nih pemirsa nih, jangan lupa ya. Kalau misalnya cair biasanya suka di kotaknya ya. Betul. Nah tapi kalau untuk efeknya antara tablet dengan cair, ini ada perbedaan nggak dok? Mana yang lebih parah kalau misalnya kita keminum obat kadaluarsa, tablet ataupun cair, itu mana yang lebih fatal dok? Tidak dipengaruhi oleh sediaan, tapi dipengaruhi oleh komposisi. Jadi isi obat itu apa. Tapi kalau untuk obat cair, umumnya begitu kita sudah buka, kan kalau obat cair kan biasa di kemasannya botol ya dok, terus tutup botolnya disegel. Begitu kita sudah buka, alangkah baiknya digunakan maksimal 4 minggu setelah botolnya dibuka. Walaupun mungkin expirednya masih tahun depan atau masih 2 tahun yang akan datang. Kalau kita sudah buka, jangan digunakan lagi setelah 4 minggu obat tersebut dibuka. Ingat ya, dilihat ya, kalau misalkan sini kan di belakang tuh ada tuh suka tulisannya. Jadi cari tuh tulisannya ED atau EXP date ya, expired date maksudnya gitu ya. Ada di belakang ya. Jadi harus hati-hati ya. Nah, dok ini kita semua waspada sama-sama ya. Apa sih risiko yang paling fatal yang terjadi apabila terminum obat kadaluarsa? Tergantung dari komposisi obat ya dok. Kita tahu tadi obat sudah dijelaskan nih, ada obat bebas alias obat warung familiarnya. Ada juga obat keras. Obat keras contohnya adalah antibiotik. Obat-obat untuk kegawat daruratan, misalnya obat asma, obat penyakit jantung, obat buat memperbaiki fungsi ginjal. Nah, apabila obat-obat keras dikonsumsi secara tidak sengaja dan itu sudah kadaluarsa, itu yang berbahaya. Karena kita tahu obat-obatan tersebut kerjanya spesifik. Diminum saja memiliki resiko efek samping, apalagi kalau sudah kadaluarsa, di mana komposisinya
serta kemungkinan ada perubahan zat aktif yang ada di dalamnya karena kadaluarsa itu tidak dapat dijamin lagi oleh produsen gitu. Oke, nah dokter kalau seandainya nggak sengaja nih dok tipsnya, nggak sengaja terminum obat yang sudah kadaluarsa, selain minum air putih yang harus kita lakukan apa aja nih dokter? Selain minum air putih yang harus kita lakukan apa? Kita harus tahu komposisi daripada obat kadaluarsa yang kita minum. Jadi waktu kita pergi ke fasilitas kesehatan jangan lupa dibawa itu kemasan daripada obat yang kita minum. Lalu kita pantau juga diri kita apakah ada keluhan yang dirasa bermakna, dan kalau kita memang punya riwayat sakit ginjal, sakit jantung atau gangguan fungsi organ, alangkah baiknya pergi ke rumah sakit dengan fasilitas kesehatan yang lengkap supaya kalau terjadi perburukan karena kondisi tersebut bisa ditangani dengan baik di fasilitas kesehatan yang lengkap. Baik, kalau ragu-ragu pokoknya ke rumah sakit aja ya, biar langsung dipantau demikian ya. Iya. Nah, ini tadi kita ngomong soal ini obat ada juga pengaruh ke ginjal. Nah, tahu nggak kalau misalkan salah satunya adalah obat-obat hipertensi yang sering digunakan oleh banyak orang, karena 34% orang Indonesia itu ternyata hipertensi. Hipertensi ya? Iya. Nah kan sebenarnya hipertensi ini aku taunya hubungannya ada ke stroke. Ada nggak sih hubungannya sama penyakit lainnya? Iya, hipertensi itu bisa bikin orang serangan jantung, bisa bikin gangguan ginjal juga sebenarnya. Oh bisa gangguan ginjal, Iya. kok bisa? Gimana caranya? Hubungannya gimana? Nah, itu dia kita akan bahas sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat ya. Lihat liputan berikut ini. Darah tinggi atau hipertensi akan membahayakan kesehatan kita karena berdampak buruk bagi sebagian organ tubuh kita. Hipertensi tak hanya membuat seseorang terserang penyakit stroke saja, namun penyakit darah tinggi juga bisa merusak organ lainnya, salah satunya ginjal. Ginjal yang rusak tak bisa menyaring limbah dalam darah dengan maksimal. Inilah sebabnya ginjal tak bisa berfungsi dengan baik dan menyebabkan gagal ginjal. Penyakit hipertensi bisa menyebabkan arteri di sekitar ginjal mengeras, menyempit, dan melemah. Arteri yang rusak ini tak mampu mengalirkan darah ke organ ginjal. Gejala hipertensi menyebabkan gagal ginjal pun seringkali tak dirasakan oleh penderitanya. Sebab banyak pula orang yang merasa sehat, namun mengidap hipertensi tanpa menyadarinya. Lalu, bagaimanakah mengetahui hipertensi yang berdampak pada ginjal? Benarkah tak ada gejala yang timbul dari penyakit ini? Berikut simak yuk jawabannya bersama dokter di studio. Ya, nah hipertensi tadi itu ternyata punya banyak efek di semua otak, organ-organ kita ya. Jantung, otak, juga ginjal. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan seorang dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, Dr. Nimada Sustrini. Dok. Halo dokter, selamat siang. Nah dokter, tadi saya sempat tanya nih dok ke dokter Vito dokter. Ini sebenarnya ada hubungan apa dok antara hipertensi dengan gagal ginjal? Oh iya, kalau hubungannya, kalau ditanya itu benar-benar berhubungan ya. Jadi hipertensi itu merupakan salah satu faktor risiko untuk terjadinya gagal ginjal. Oh, Gitu. hipertensi menjadikan salah satu faktor risiko terjadi gagal ginjal. Nah, Betul. maksudnya kalau orang hipertensi, gimana prosesnya bisa sampai akhirnya gagal ginjal dokter? Iya, memang tidak semerta-merta gitu ya. Begitu kita terdiagnosis hipertensi, kemudian kita akan menjadi gagal ginjal. Enggak, itu butuh waktu tahunan ya, minimal kurang lebih 10 tahun untuk bisa menyebabkan kerusakan yang signifikan di ginjal. Awalnya akan terjadi penurunan fungsi ginjal yang gradual ya. Itu kita sebut sebagai penyakit ginjal kronik ya. Dan lama-kelamaan jika tekanan darahnya tidak terkontrol, maka dia bisa berujung ke gagal ginjal, seperti itu. Oke, kalau misalnya dokter Vita, berarti kalau misalnya tekanan darah tidak terkontrol, ini apakah artinya karena pasien tersebut malas mengkonsumsi obat hipertensi? Nah, berarti kalau misalnya dia malas mengkonsumsi atau misalnya kayak jarang mengkonsumsi obat tekanan darah tinggi, apakah ini bisa menyebabkan gagal ginjal? Ini fakta atau mitos dokter? Fakta. Oh, fakta. Iya. Nah, jadi karena itu mesti, jangan kadang-kadang orang kan suka nanya soalnya, dibilang takut minum obat dok, karena nanti Iya. jadi gagal ginjal gitu. Iya, Padahal betul. kebalikannya dokter ya. Oh, Ya. betul. Baik, ini ada fakta mitos yang lain nih. Gagal ginjal ini berakibat darah tinggi, harus dilakukan cuci darah sepanjang hidupnya. Cuci darah sepanjang hidup kalau darah tinggi. Ini fakta atau mitos? Tapi jangan jawab dulu dok, kita akan kembali sesaat lagi.